Cara itu kerugian negara bagaimana? Saya juga bingung. Apakah perusahaan yang menjalankan usaha dapat untung itu sekaligus otomatis kerugian negara? Siapa yang mau berusaha kalau begitu? Kan itu pertanyaan pokok. Ini pertanyaan paling dasar. Keuntungan perusahaan tidak sama dengan kerugian, belum tentu sama dengan kerugian negara. Loh, siapa yang mau berusaha kalau tidak boleh untung? Ini saya kira logika sederhana yang harus dipahami, karena itu hakikat korupsi itu dia penjahat. Ada mens rea, dia mau melakukan itu dalam rangka untuk kepentingan pribadinya, dan dia menumpuk kekayaan. Dan sekarang Tom Lembong hidupnya seperti itu. Dan tidak ada aliran dana di situ. Dia tidak beli rumah juga gara-gara menjadi menteri. Tidak juga apa. Lalu apa? Baik, berarti... Lalu misalnya kalau untuk keuntungan perusahaan, dia pemesahan di sana tidak. Dia juga dapat transferan dari sana tidak. Tidak ada konflik of interest. Jadi hal yang penting adalah konflik of interest itu menjadi sangat penting dalam pengambilan kebijakan. Kalau semua jernih, murni, tidak ada konflik of interest, orang lain untung, yang untungnya sebagai perusahaan. Sehingga menurut Prof. Hamdan ini sama dengan bukan kasus tipikor. Bukan. Jadi harus selesaikan dulu masalah administrasi sebenarnya. Kita semua terkejut ketika Tom diproses untuk perkara yang kejadiannya udah 10 tahun yang lalu. Bahkan sebelum dia jadi Menteri Perdagangan ya? Enggak, pas Menteri Perdagangan. Dia pas ya? Pas Menteri Perdagangan, tapi itu kan 2015 sampai 2016. Dia jadi Menteri Perdagangan setahun kalau nggak salah. Kemudian ada laporan masyarakat mengenai masalah itu, dan laporan BPK ada, dan lain-lain itu yang kita melihat ada apa ya itu, kok kemudian Tom mendadak diproses, dan antara lalu jadi tersangka itu bulan Oktober kalau tidak salah, tanggal 29, dan baru sidang kemarin Maret. Kejaksaan Agung menyebut Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong diduga merugikan negara 400 miliar rupiah dalam kasus korupsi impor gula. Keterangan itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Harley Siregar. Menanggapi hal tersebut, Anies Baswedan menuliskan pesan untuk Tom Lembong usai ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Hal tersebut diungkapkan Anies Baswedan melalui Instagram pribadinya. Ia menuliskan, "Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus." Anies menuliskan, negeri ini membuktikan bahwa yang tertulis di penjelasan Undang-Undang 1945 masih valid, yaitu negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Sebab menurut Anies, Tom Lembong yang dikenalnya sebagai pribadi yang selalu memprioritaskan kepentingan rakyat. Selain itu, Tom Lembong adalah sosok yang lurus dan tidak neko-neko. Kalau memang Lengkap. Kakak Akbar nih bergerak di bidang hukum, Kak. Kalau udah semua lengkap, Kenapa harus selama itu? selama itu? Jadi biarlah nanti proses pengadilan. Kan itu saya berharap sekali, dan saya terima kasih Kakak, kemarin saya hadir di dalam sidang perdana. Saya hormat kepada dewan atau hakim ya, majelis hakim ya, karena mereka memberikan kesempatan untuk dibacakan dakwaan dan kemudian eksepsi di hari yang sama, sehingga masyarakat itu di ujung akhir persidangan dapat dua-duanya. Menurut saya itu satu awalan yang baik atas fairness di situ. Kan kalau tidak ada eksepsi kemarin, maka berhari-hari ya kita membahasnya dakwaannya, tapi nggak ada eksepsinya. Jadi kita hormati proses. Saya menemui Tom di tahanan juga. Saya ngobrol, saya bawa buku, saya diskusi. Terkait dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka, ia menuliskan bersahabat dengan Tom Lembong hampir 20 tahun.
dan mengenangnya sebagai pribadi berintegritas tinggi. Tom selalu memprioritaskan kepentingan publik dan juga fokus memperjuangkan kelas menengah Indonesia yang terhimpit. Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe yang suka neko-neko. Karena itu, selama karir panjang di dunia usaha dan karir singkat di pemerintahan, ia disegani, baik lingkup domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Anies mengaku penetapan tersangka kasus korupsi impor gula terhadap Tom Lembong oleh Kejaksaan Agung sebagai kabar yang mengejutkan. Dan Tom ini luar biasa, Kakak Akbar. Dia tidak sedikit pun berubah. Gak ada rasa marah pada Republik, gak ada rasa kecewa pada Republik. Misalnya kayak ayo kabur aja dulu gitu, gak ada tuh bayangan saya akan meninggalkan Indonesia, saya sudah mengerjakan ABCDFG ternyata dapatnya begini gitu. Enggak tuh, sama sekali nggak ada. Dia justru menunjukkan sikap bahwa ini yang membuat saya tetap harus berjuang di Indonesia. Situasi seperti ini tidak boleh dialami orang lain. Situasi seperti ini harus tidak terjadi lagi. Lalu dia ceritakan tentang hal-hal yang menjadi kepedulian dia, khususnya bidang ekonomi. Dia concern tentang A, B, C, D di bidang perekonomian yang serius. Sementara kita tahu, Kakak Akbar, Tom itu seseorang yang bisa berkarir di mana saja di seluruh dunia, gak harus pulang ke sini. Dia itu, dia bidang dia private equity fund, bidang investasi, sebagai salah satu orang yang sangat dihormati di bidang itu. Kenapa dihormati? Karena dia konservatif. Saya dengar di Indonesia itu tidak banyak orang yang didengarkan oleh lembaga seperti BlackRock, Vanguard itu ya orang seperti Tom Lembong. Iya, dan kenapa? Karena dia menjaga integritas. 5 dia bilang 5, 6 dia bilang 6. I'm sorry you don't like it. Tapi ya inilah faktanya. Dan dia jaga itu puluhan tahun. Jadi ketika sampai ke sini juga, sampai pada peristiwa ini, saya yakin apabila ini pure persoalan hukum, insya Allah ujungnya baik.